ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Silakan dirapatkan. Supaya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik dan adik-adik para santri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga para nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah agar manusia bertauhid, beriman sehingga tidak menuhankan yang lain. Juga Allah menurunkan kitab-kitabnya adalah untuk memperkenalkan Allah. Kita itu ciptaan Allah, Allah Tuhan kita. Kita diperintahkan mengabdi, menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Dunia berikut isinya ini, dunia ini hanya tempat mampir, tempat kita berbekal pulang. Kita lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak dibawa dunia ini. Yang dibawa cuman amal soleh kita. Dunia ini tempatnya ujian. Ujian bisa dalam bentuk karunian kesenangan dan juga bentuk kesusahan. Begitu. Jadi tidak ribet di dunia ini. Dan jangan aneh kalau kita banyak kesulitan, kesusahan, kerepotan. Ya memang ini tempatnya. Jadi tidak usah aneh kenapa kok ada sakit, ada yang menghina, ada yang menipu, ada yang menyakiti, ada yang memfitnah. Enggak ada masalah itu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi semua hiruk pikuk dunia ini. Ketika dikasih kesenangan, bagaimana kita menyikapinya. Ketika dikasih kesusahan, bagaimana menyikapinya. Begitu saja. Maaf. Jadi sangat tidak usah aneh dengan kejadian-kejadian yang tidak cocok dengan keinginan kita. Nah, mengapa jadi berat hidup ini? Karena kita lambat mengaitkannya kepada Allah. Jadi sibuk kita berpikir dengan kejadian, tidak yakin bahwa kejadian ini terjadi dengan izin Allah. Kenapa dompet saya hilang? Kenapa sepatu saya dicuri? Terus saja membahasnya itu, terus saja sekitar sepatu pencuri. Padahal ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. At-Taghabun ayat 11. Jadi enggak nyambung ke Allahnya, ini yang bikin berat. Ada kejadian kemarin sudah dibahas, kalau sudah terjadi, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau terjadi musibah, katakan sesungguhnya kami milik Allah
tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki, kecuali milik Allah. Dan kami kembali kepada Allah, sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Lalu kata-kata yang kedua, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah qadar Allah. Ini sudah takdir Allah nih kita. Pokoknya kalau sudah terjadi itu takdir Allah. Tapi kalau maksiat bagaimana? Ya tetap terjadi dengan izin Allah. Tapi kita harus tobat. Karena dosa yang dilakukan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa Allah mengizinkan padahal dia melarang? Karena kita milih mau melakukannya. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, mau maksiat juga batal. Makanya orang yang disayang Allah, mau maksiat digagalkan, malas taat dimudahkan. Yang apes itu mau maksiat lancar, mau taat susah, itu apes. Lalu jadi bagaimana ciri orang yang imannya kuat? Nah ini kita lihat surat Al-Anfal. Oh, salah bawa ini ya. Punten Ipeh Pojan. Ya maaf ya. Harusnya jangan suka nyuruh orang, ambil sendiri. Tapi ada yang bagian disuruh yang selalu ada alasan. Kita buka saja Al-Anfal ayat 2 dan 3 ya. Ciri orang yang beriman. Ya 2 dan 3 sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang beriman, alladzina idza, apabila mereka disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya tuh bergetar. Ada disebut nama Allah tuh ada rasa yang berbeda. Kalau mau berbuat maksiat disebut nama Allah, maka akan ada rasa yang membuat dia tidak jadi berbuat maksiatnya. Kalau sedang diberikan cobaan disebut nama Allah, bergetar hatinya, merasa yakin akan pertolongan Allah. Misal, aduh saya ini tidak punya uang, Allah yang menjamin. Nah, disebut nama Allah itu ada rasa. Kalau takut mau maksiat, takut, jadi dia berhenti dari maksiat. Kalau dia berharap disebut nama Allah, ada getaran, jadi optimis. Jadi disebut nama Allah tuh jadi ada energi yang mengguncang dirinya, memudahkan untuk bisa taat dan membuat dia rem dari perbuatan maksiat. Kalau orang-orang yang kurang iman disebut nama Allah, datar saja. Tapi orang yang beriman tuh Allah, bukan gemetar tapi bergetar lah. Ada rasa. Kemudian ciri lainnya adalah kalau orang yang imannya bagus itu adalah, dan apabila wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Yang kedua adalah kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya, tambah keyakinannya kepada Allah.
Ini sekarang kita sedang baca ayat. Jadi baca Quran tidak cukup hanya membaca dalam bahasa Arabnya, walaupun itu sangat baik. Karena yang dipentingkan sesudah membaca itu adalah memahami. Kalau kita sudah termasuk orang yang mampu berbahasa Arab dengan baik, dibacakan ayat-ayat Quran dalam bahasa Arab, kita paham, bisa meningkat. Tapi bagi kita yang belum bisa memahami bahasa Arab dengan baik, harus baca juga artinya. Jadi tidak semata-mata dibacakan ayat. Seperti tadi sholat, kalau yang paham artinya menikmati, seperti hanya sekarang lah sederhananya ceramah ini dipahami kan, jadi dinikmati. Tapi kalau saya ceramah tidak dipahami, ya apa yang mau menggerakkan kalau tidak paham. Makanya baca Quran, baca artinya, dengar Quran, dengar artinya, sambil kita belajar mengartikan Al-Quran, Masya Allah itu. Di sanalah sebetulnya iman itu akan meningkat. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, ngecasnya itu diantaranya dengan Al-Quran. Yang pertama zikrullah tadi, yang kedua pasti dia senang sekali berinteraksi dengan Al-Quran karena ngecas, jadi nambah iman itu. Setiap kali baca Al-Quran paham, naik imannya. Baca Quran tentang apapun yang betul-betul dia pahami, langsung makin yakin. Bisa satu ayat, dua ayat, tapi bisa melesat keyakinannya. Dan yang ketiga, ciri orang yang berimannya mantap adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri yang ketiga adalah kepada Allah bertawakalnya, jadi lepas hatinya tuh. Lanjutnya ya, ayat 3-nya, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Dan ayat 4-nya, ulaika humul mu'minunal haqqa. Nah, ini dia, ulaika, mereka itulah, humul mu'minunal haqqa, humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, mereka memperoleh derajat ketinggian, beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbihim, Tuhan mereka, Tuhannya, wa maghfiratun dan ampunan, serta wa rizqun karim, serta rizki nikmat yang mulia. Jadi Al-Anfal ayat 2, 3, 4. Jadi inilah yang disebut orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minun haqqa, humul mu'minuna haqqa. Jadi satu tadi apa? Bergetar hatinya. Ada efek kalau mendengar menyebut nama Allah. Yang kedua, nambah imannya, keyakinannya dengan membaca ayat-ayat Allah. Yang ketiga, bulat hatinya, tidak berharap, tidak bersandar, tidak bergantung kepada siapapun selain Allah. Yang keempat, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Sudah berulang kali dibahas apa bedanya mendirikan. Kalau mendirikan sholat itu benar-benar niatnya mencari ridho Allah dan hadir serta menjiwai setiap bacaan dan gerakan sholat, ya. Jadi hadir hatinya serta menjiwai, serta hadir, dan jadi zikrullahnya tuh terasa dari mulai niat, takbir,
Fatihah, apapun yang dibaca hadir dan menjiwai. Nah, kalau yang mengerjakan sholat niatnya sering tidak jelas dan ketika sholat tidak hadir hatinya serta tidak menjiwai apa yang dibacanya. Lalu berinfak. Jadi selalu nih antara sholat dengan infak. Sholat itu adalah ibadah yang khusus kepada Allah pribadi. Tapi tempelannya adalah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ke Allah dan ke makhluk. Coba lihat ya. Sholat dan sedekah. Kalau sedekah kan kepada makhluk. Sedangkan sholat itu fokus bagaimana kita menyembah Allah dan sesudah itu wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau lihat orang yang beriman tuh tidak ada pelitnya. Tidak ada pelit karena yakin semua rezeki adalah milik Allah. Dan berinfak itulah menjadi rezeki yang asli. Kalau masih dipegang, belum. Kan rezeki 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Nah, kita ini bagi orang yang tawakal itu lebih terjamin dengan apa yang kita nafkahkan daripada apa yang kita simpan. Kita simpan belum jelas untuk jadi siapa, tapi yang kita nafkahkan dengan ikhlas sudah jelas itu jadi rezeki kita. Jadi penolak bala, jadi pembuka rezeki yang lebih berkah, jadi penghapus dosa. Makanya tidak mungkin antara kekuatan iman bersatu dengan kekikiran. Lalu orang yang imannya bagus pasti merindukan sholat. Sholat itu tidak cukup yang wajib saja. Semakin yakin kepada Allah, semakin rindu bersujud. Karena sujud itu saat paling dekat kita dengan Allah. Makin jauh dari Allah, makin malas bersujud. Makanya orang munafik itu sujudnya itu ya sedikit sekali dan riya, pengen dinilai orang. Kita bisa ukur tingkat kecintaan kita kepada sholat. Kalau kita sholat itu sesuatu yang kita tunggu, sholat itu sesuatu yang kita nikmati, Masya Allah itu sudah ciri orang yang beriman. Karena makin kurang iman, sholat itu jadi beban. Dan kalau bisa diringkas dan geraknya juga dalam sholat itu tidak mau sempurna, asal saja. Datang ke masjid berat, itu juga diusahakan sudah qomat. Dan tidak boleh telat 2 kali katanya. Kalau datang telat maka pulang duluan. Ini kita periksa sholat kita. Pasti orang yang dekat dengan Allah itu sangat rindu sholat sunnah. Sangat rindu karena merasakan nikmatnya bersujud. Dalam sujud bisa doa. Nikmatnya. Bahkan ada yang ketika sujud itu katanya Pak merasa bukan hanya diri yang sedang sujud, tapi seluruh sel-sel tubuh kita juga, seluruh sel-sel tubuh ini sedang betul-betul bersujud kepada Allah. Saya tidak bisa membayangkan sel kita sujud ya, tapi perkataan itu enak sekali tuh. Jadi sel-sel tubuh kan ini ciptaan Allah semua, tubuh kita terdiri atas sel-sel yang semuanya sedang bersujud kepada Allah. Ini dari bawah ya, dari infak, kemudian tadi sholat, lalu tawakal. Nah ini orang-orang yang
berimannya mantap itu nggak berharap ke makhluk. Berharap ke makhluk itu sumber penyakit, ya, penyakit hati. Kita akan banyak sedih, banyak kecewa, banyak sakit hati gara-gara berharap ke makhluk. Padahal makhluk tidak bisa memberikan apapun tanpa izin Allah. Harusnya berharap ke Allah, Allah yang menggerakkan makhluk, bukan hanya berharap ke makhluk. Makanya orang yang ingin dipuji, ingin diakui, ingin disayangi, ingin dihargai, ingin dibalas budi, ingin diberi, ingin dicintai, udah menderita itu. Padahal tidak mungkin orang berbuat baik ke kita kecuali Allah yang membulak-balik hatinya. Harusnya kita berharapnya ke Allah. Karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, tidak bisa. Bergabung jin dan manusia akan memberikan sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Ini penting nih hadirin. Biasanya kalau kita sakit yang pertama dipikir apa? Obat. Terus dokter. Terus biayanya. Sedangkan Allah yang maha dekat, yang sedang nunggu kita berdoa dan sudah siap mengabulkan doa kita, tidak kita sebut. Cari obat, cari obat. Bukan tidak boleh mencari obat, karena itu juga syariat. Tapi ya ke Allah dulu. Obat mau dikasih apapun, kalau Allah tidak sembuhkan, tidak sembuh. Mau datang ke dokter paling ahli sekalipun, kalau Allah tidak sembuhkan, tidak sembuh. Harusnya ke Allah dulu. Ya Allah, berikan kesembuhan. Anta syafi la sifaan illa syifa'u, sifaan la yuqadiru saqama. Minta disembuhkan sambil pegang obat. Ya Rabb, tidak mungkin obat ini menyembuhkan tanpa izinmu. Engkau lah yang maha menyembuhkan, ya Syafi. Wa idza maritu wa huwa yashfin. Bismillahirrahmanirrahim. Datang ke dokter sambil berangkat, ya Allah, hanya Engkau yang menyembuhkan. Semoga ikhtiar ke dokter ini jadi amal soleh yang Kau terima. Udah gitu pas ditunggu, maaf, dokternya tidak praktek karena sedang sakit. Begitu. Begitulah. Jadi kalau ada apa-apa, jangan pernah meminta dulu ke makhluk, ke Allah dulu. Apapun, ingin apapun, mau bicara, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mau naik kendaraan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Allah dulu. Allah dulu. Mau makan, mau tidur, tidak ada jaminan tidur kita nggak ketimpa bangunan, ya kan? Siapa yang bisa melindungi kita dari gangguan setan atau binatang atau ular? Sedangkan semua yang mengganggu itu makhluk Allah, ada dalam genggaman Allah. Kita tidur tidak berdaya apa-apa. Kenapa kita tidak berlindung kepada yang menguasai kejadian? Makanya orang yang tawakal itu cirinya adalah full doa. Full doa, terus berlindung, terus meminta pertolongan Allah, terus berharap bantuan Allah. Karena memang tidak ada karunia yang bisa datang kecuali dari Allah dengan izin Allah. Begitu jadinya tenang gara-gara banyak doa. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Kita telat aja ke Allahnya, itu masalahnya teh. Segala dipikirin, segala dibahas, segala dikomentari, segala diriwetkan.
Allah. Kan? Benar? Mikirin belum punya rumah, ribet, aduh tanah makin mahal. Memang kalau diobrolkan jadi murah. Cilaka, jadi cilaka betulan, ya sudahlah, tenang saja. Kita sekarang masih ngontrak, belum punya rumah, mencari rumah, ingin rumah, boleh, tapi minta ke Allah. Enggak ada satupun orang bisa punya rumah kecuali Allah yang ngasih. Kalau Allah mau ngasih ya sudah, Allah enggak ngasih ya enggak apa-apa. Asal dikasih tempat berteduh, harus ngontrak apa enggak ada masalah ya. Tapi berat loh kalau saya ngontrak tiap tahun harus ada, saya sudah 20 tahun ngontrak terus. Tuh ada rezekinya ya. Ngaku barusan 20 tahun. Ya tapi saya pakai stres. Stres itu karena nggak serius minta ke Allah, buktinya dengan stres aja dicukupi. Terus ngapain pakai stres, betul? Dulu pernah ada yang jemput Pak supir ini, doakan ya, doa apa Pak? Saya supaya diangkat jadi pegawai negeri, selama ini saya masih honorer. Insya Allah Pak. Saya sudah berapa tahun saya lupa ya, pokoknya udah lama saya honorer terus belum diangkat-angkat, berat sekali jadi honorer, gitu katanya. Padahal badannya besar tuh, mungkin berat karena badan ya. Gaji saya kecil dulu tuh kalau nggak salah ngomong 500.000, 500.000 bayangkan cukup buat apa? Alah. Bapak punya keluarga, justru itu anak ada berat sekali, sekolah tidak, sekolah tapi bekalnya. Nah, jadi selama ini dibekelin, cuma dikit, tetap aja sekolah terus. Rumah di mana? Itu dia, saya ngontrak. Apalagi sebentar lagi mau habis. Selama ini bagaimana? Kebayar nggak? Kebayar, jadi tetap aja ada. 500.000 itu dalam struk gaji, tapi rezeki dari Allah kan tidak hanya gaji. Tolong antar ini ke sana ya, antar, kasih bonus 100, nggak dihitung tuh oleh dia. Yang dihitungnya yang 500 aja terus, yang bikin menderita. Sudahlah, seperti yang ingin jodoh malah lihat kulit, kulit saya makin begini. Emang Allah ngasih jodoh terpengaruh kulit? Yang naruh kulit kita siapa? Aduh, umur saya sudah 34, sudah kepala 3, kepala pundak, lutut kaki, nah enggak ada hubungannya. Mau kepala 3, kepala 4, kepala 5, kalau Allah mau ngasih jodoh, pasti jodoh. Kita bergantungnya ke umur, bergantungnya ke penampilan, ke uang, sudah tidak termasuk ini yang bertawakal penuh kepada Allah. Udah minta, jodoh tuh minta ke Allah. Kalau ikhwan mau nikah sama akhwat, semua akhwat itu ciptaan Allah, milik Allah, yang ngebulak baliknya hatinya Allah. Tapi calon mertuanya nggak setuju sama saya. Saudara nikah sama siapa? Sama mertua bukan? Minta ke Allah. Kalau itu jodoh, tinggal dibalikin oleh Allah hati mertuanya. Yang tadinya enek jadi muntah. Yang tadinya enek bisa jadi setuju, mudah bagi Allah. Semua hati itu Allah yang membulak-balik hati. Tapi banyak orang yang inginnya tuh sibuk aja dengan ini, itu. Saya si orang kecil, sepatu juga nomor 32. Ya nggak ada urusan sama ukuran kaki. Termasuk mau haji, mau umroh, ya. Ribet aja dengan uang. Ya, Allah dulu minta. Kalau Allah ngundang, Allah berikan jalan. Kalau uang kita sedikit, tidak terikat dengan uang. Kalau Allah mau ngongkosin kita, ada aja jalannya, ya, ada jalannya. Begitulah rekan-rekan sekalian, baca Quran dengan terjemah, kemudian sekuat tenaga kita
memperbanyak zikrullah yang pakai rasa ya. Jadi zikir itu jangan hanya lisan, walaupun lisan saja sudah bagus. Ya Allah, ampuni saya. Misalkan istighfar ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampuni salat saya tidak khusyuk, astagfirullah, mata tidak terjaga, astagfirullah. Barusan niatnya tidak baik, astagfirullah. Perkataan saya tidak perlu tadi sia-sia, astagfirullah. Saya kelamaan buka HP, astagfirullah. Tadi saya kurang nyapa. Terus itu istighfar tuh bagus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi lebih bagus lagi, ada yang kita sesali dari kesalahan kita. Kan ada yang astagfirullahaladzim. Nah itu beda lagi. Itu modifikasi jengkel. Ya begitulah. Ada pertanyaan? Rekan-rekan sekalian, insya Allah pengumuman dulu. Hari ini ada kajian di Eko 1 jam 9. Silakan datang lebih awal. Mudah-mudahan bisa jadi jalan nambah yakin. Nanti puncaknya gimana sih kalau sudah yakin ke Allah tuh puncaknya namanya ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi beribadah kepada Allah ini seperti begini. Orang yang sudah yakin ke Allah tuh di antara cirinya adalah selalu saja merasa ditatap Allah. Selalu merasa ini Allah sedang menyimak, memperhatikan. Selalu merasa Allah itu sedang tahu pikiran dan hati kita. Pasti tahu masalah kita. Jadi dimanapun, kapanpun sulit lupa ke Allah. Itu yang paling top. Lihat apapun pasti jadi ingat ke Allah. Mendengar apapun tidak ada yang bisa bunyi tanpa izin Allah. Merasakan apapun jadi ingat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu kan ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Kadang lihat bagaimana memberi makan burung, nambah iman itu. Ada burung ya, itu lihat di YouTube, baru menetas. Mulut itu besar sekali karena memang ibunya ngasih makan lewat mulutnya. Ada yang dilepeh dulu oleh ibunya ya, lalu dikeluarkan terus sampai membesar. Nah melihat ini tidak bisa tidak yang diingat hanyalah Allah sedang memperlihatkan, menjamin rizkinya, rizki hamba-hambanya. Anak burung bulunya belum ada, ininya belum bisa mengepak, gak bisa cari makanan, matanya juga masih tertutup. Tetap didatangkan. Ini ayat-ayat Allah. Zadatun iman. Jadi nambah iman melihat, yakin. Makanya kalau lihat medsos itu, usahakan yang nambah iman, bukan yang nambah dosa. Silakan pertanyaan. Pakai mikrofonnya deh, maaf. Ada petugas? Nah, santri? Silakan dek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat kesempatan bertanya di sesi siaran pagi ini. Alhamdulillah. Jadi saya kepikiran, apakah iman itu sesuatu yang tumbuh internal di dalam hati manusia atau suatu anugerah dari Allah? Nah, apabila itu anugerah dari Allah, apakah iman itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan keimanan tersebut? Syukran. Tidak ada satupun yang tidak tertulis di Lauh Mahfudz satu, ya. Tapi di Lauh Mahfudz kan sangat detail. Kalau kita bersyukur, maka dicatat di sana ditambah. Kalau kita tidak syukur, maka kufur nikmat ada juga catatannya. Kalau kita milih takwa, oleh Allah dimudahkan. Kalau milih tidak bertakwa ada. Tugas kita sekarang adalah meminta hidayah, terus berikhtiar agar kita dapat hidayah, lalu mendoakan orang lain supaya orang lain juga dapat hidayah.
Jadi sekarang fokus kita itu adalah dengan apa yang diperintahkan Allah. Terserah Allah siapa yang dikasih, ditebalkan atau tidak, itu mah terserah Allah. Yang punya, ya Allah yang maha tahu segala-gala rahasia ya. Jadi sederhanakan aja mikirnya. Karena hidayah milik Allah, minta ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Minta petunjuk. Kemudian kita belajar dan baca Quran, baca terjemahnya supaya dapat hidayah. Kemudian dah dapat ilmu, amalkan, ditambah nanti oleh Allah keyakinannya. Begitu. Lalu lihat orang lain, doakan. Walaupun orang itu non-Islam, doakan supaya diberi hidayah. Dulu yang Islam cuma Nabi Muhammad, tapi beliau terus mendoakan yang lain supaya dapat petunjuk dari Allah. Gitu. Begitu deh. Lebih sederhana kan? Nggak jadi rumit kan? Rumit itu kalau kita sibuk dengan sesuatu yang bukan wilayah kita. Ya Pak. Seperti kita ingin mengubah orang lain, rumit itu. Ya. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin banyak Muslim yang seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, di samping sholat juga zakat melakukan itu ya. Tapi saya ingin melihat sepertinya kenapa kalau saya mendengar berita itu sering dikatakan masih banyak rakyat miskin. Padahal negara kita itu sangat kaya. Sumber daya alamnya juga begitu. Lalu saya berpikir kita sudah mendapatkan rahmat dengan kemerdekaan, tapi menurut pendapat saya kurang mensyukuri secara komunal gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak itu bagaimana supaya persoalan semacam ini itu bisa menjadi perhatian pemimpin kita. Menurut pendapat saya kan lebih baik sebetulnya mengangkat supaya orang miskin itu ya sedikit mungkin. Kalau saya baca dari uraian Pak Mahmud MD itu kan lebih dari 60 juta. Kalau pemerintah mengatakan lebih dari 23 juta. Bukankah itu yang lebih utama daripada pembangunan-pembangunan yang lain? Dia pembangunan lain saya setuju. Tapi itu yang didahulukan mestinya karena masyarakatnya miskin Islam gitu Pak kira-kira. Jadi gitu. maksudnya bagaimana? Jadi saya harus bagaimana sekarang? Ya itu mungkin Bapak punya ya sebagai pemimpin agama menurut saya memberikan nasihat ke siapa? Nasihat sama siapa? Sama Pak Harto. Ya. Sama Pak Jokowi. Salah lagi. Ya tentu lebih bagus kalau orang kecil kayak saya ini kan Pak bagaimana bisa akan diperhatikan jalur aja akses ke sana gak ada ya Pak ya. Ya mohon maaf ini pendapat saya gitu ya. Oh saya sependapat dengan Bapak Pak. Cuman saya ngomong ke siapa? Saya ngomongnya sama ini aja Pak. Yang mau dengernya yang ini. Mungkin sudah banyak yang menasihati beliau gitu Pak. Ya. Bapak aja lah sana saya ongkosin mau nggak? Saya kira beliau juga sudah memikirkan hal itu Pak dan berusaha keras ya Pak Presiden juga dengar, tahu dan dapat info lebih banyak daripada ke kita dan beliau juga bekerja keras untuk ya membuat bangsa ini lebih sejahtera. Kita mah doa aja lah. Salah. Gimana lagi tuh Pak yang begitu Pak. Terima kasih ya Pak. Bapak ini peduli kepada keadaan orang miskin. Sebetulnya miskin harta tidak terlalu bahaya Pak. Yang bahaya itu miskin iman ya. Karena ternyata yang banyak harta kalau imannya miskin malah mencuri Pak. Orang-orang yang miskin kalaupun udah nggak kuat mencurinya ya paling ayam. Itu juga ternyata ayamnya lebih cepat larinya sehingga dia yang ketangkep bukan ayamnya. Ada nyuri sendal tergesa-gesa cuman sebelah. Tapi kalau orang berilmu, nah kemudian miskin iman triliun Pak sekali nyurinya juga. Saya nggak tahu dipakai apa triliun-triliun gitu ya. Karena makan juga kalau makan sekali makan 1 miliar gitu,
Udah dia kemerdekaan. Udah jangan ngomongin orang. Mau ngomongin siapa lagi? Lanjut, silakan. Ya Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi disampaikan bahwasanya segala sesuatunya itu kita harus kembali kepada Allah. Ya, secepatnya. Secepatnya. Jangan lupa kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Benar sekali Pak. Tadi juga disampaikan bahwasanya kalau segala sesuatunya sekarang fenomenanya adalah kalau sakit kita berobat, kita ke dokter. Fenomenanya kurang lebih seperti itu sehingga kita lupa kepada Allah. Ada satu hal yang menjadi ini kita adalah kenapa kita lupakan apa yang diajarkan Nabi kepada kita, berobat secara sunnah. Mohon maaf kalau seandainya Bapak Ibu di sini ada yang dokter, mohon maaf saya pernah dengar di YouTube, bukankah di medis kita saat ini banyak mengandung sesuatu yang boleh dikata tidak baik untuk diri kita. Sementara setelah kita minum obat itu, kita sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam diri. Sementara kita lakukan sholat, segala macam, tunduk, meminta kepada Allah, di dalam diri kita sendiri, sesuatu yang tadi yang tidak halal dalam diri kita. Jadi mungkin itu yang ini, apakah hal-hal seperti itu bermasalah toh dalam kita beribadah. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter juga ilmunya dari Allah. Jadi kalau kita datang ke dokter tidak ada masalah karena ilmu kedokteran juga dari Allah, Pak. Tidak ada satupun ilmu kecuali pasti dengan izin Allah. Ada juga bagaimana cara sehat dari Nabi, tinggal kita pelajari dua-duanya. Paling enak bertemu dengan punya ilmu kedokteran dan juga paham tentang Tibun Nabawi. Itu Pak. Obat dibuat juga untuk kemaslahatan kita, tidak untuk meracuni kita, karena memang mungkin begitulah kita husnuzonnya. Tapi kalau kita bisa milih yang jelas kehalalannya itu lebih baik. Tapi tidak semua obat bisa kita ketahui. Dan kalaupun darurat, sesuatu yang diharamkan juga untuk pengobatan masih bisa, bukan untuk dinikmati. Ya, jadi memang tidak sesederhana kita cukup Nabawi saja. Ilmu kedokteran juga sama. Hanya kita kalau bisa memilih ilmu Tibun Nabawi dilengkapi dengan teknologi yang terbaik gitu. Dan teknologi juga tetap Allah yang menciptakan, ya. Hanya makin tahu ilmu kita makin bisa milih gitu. Iya. Begitu Pak. Jadi memang kita tidak bisa menafikan, wah saya mau ke Mekah misalkan, saya tidak mau produk orang non-Islam, tidak bisa. Naik pesawatnya gimana ya, kita berenang. Jadi memang harus sangat bijaksana. Tapi benar seperti yang Bapak katakan, kalau kita masih bisa memilih, pilihlah yang paling jelas halalan thayyiban. Begitu. Itu ya Pak ya. Ya sudah begitu. Ibu mau nanya juga? Ya boleh. Kali ini khusus dari masjid. Boleh dititipkan mikrofonnya? Tunggu dulu Ibu. Kalau tidak pakai mikrofon kurang tersimak. Alhamdulillah, terima kasih A. Saya sebenarnya domisili saya di Padang, kebetulan saya di Bandung karena anak saya studi di sini. Jadi alhamdulillah sekali bisa bertanya ke AA.
rahmat Allah yang tidak terkira ini mungkin bagi saya. Sebetulnya bukan kebetulan, Bu. Ya, gimana, Tak? Sudah, Alhamdulillah, saya ada di Bandung, takdir Allah. Kalau kebetulan, ya takdir Allah ya, ya. Iya. Terima kasih, Tidak ada yang kebetulan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kesehatan ya, seperti tadi. Sekarang ini kalau kita pergi melihat orang sakit kan hati kita rasanya cek gitu ya, ya. Terus kita dengan usia kita ini kok rasanya jadi agak sedikit gusar gitu, sehingga dalam doa kita gusar gitu, ragu gitu, takut lah gitu ya, ya. Sehingga dalam doa itu terkadang terkatakan gini, ya Allah, aku mohon padamu berilah aku kesehatan jasmani dan rohani hingga akhir hayatku. Amin. Aku sangat takut ya Allah, kalau aku sakit, aku akan tidak dapat melakukan yang biasa aku lakukan, ibadah, dan ingin lebih baik lagi. Apakah ini suatu hal yang tidak bersandar ke Allah karena sangat takut akan Ibu penyakit? mintanya ke siapa? Ke AA, gimana tuh kira-kira? Ya nanya ke AA gimana kira-kira itu, apakah masuk kategori sudah bersandar atau masih banyak keraguan? Maaf Terima ya, kasih. Ibu tadi doanya ke siapa? Ke Allah, ke Allah. Ya terus. Tapi apakah doa itu masih dalam kategori orang yang bersandar atau karena masih terlalu ketakutan gitu? Ya, yang jelas mintanya ke siapa? Ya. Allah dulu. Ya udah benar. Udah benar itu. Kadang-kadang mikir itu. Ibu kan takut sakit. Iya. Terus minta ke Allah supaya enggak sakit. Iya. Ya udah betul, Bu. Bukan itu berarti kita takut nanti kadarullah datang kita sakit jadi ragu, bukan gitu. Enggak apa-apa, karena disuruh kita untuk ikhtiar untuk sehat itu. Gitu. Kita disuruh Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, fi basyari. Jadi kita minta disembuhkan itu bagus, kita berlindung. Pokoknya dari keburukan itu kita harus berlindung ke Allah. Nanti kalau udah benar-benar kita minta, udah ikhtiar ditakdirkan ya kita terima. Tapi sebelumnya harus minta sehat. Enggak boleh minta sakit. Jadi itu tidak menyimpang ya. Enggak, Bu. Kecuali mintanya ke selain Allah. Itu masalah. Begitu juga dengan dokter, tolonglah supaya saya tidak sakit. Kalau hati sampai meyakini dokter yang bisa membuat kita sehat, itu yang tidak baik. Kita bisa berkonsultasi, dok, bagaimana supaya saya tidak kambuh, supaya saya di usia tua tidak sakit-sakitan. Menurut ilmunya bagaimana dokter? Nah itu boleh, tapi yakin yang menyehatkan kita Tuhannya Allah. Karena ilmu kesehatan juga dari Allah seluruhnya. Tinggal kita minta yang paling syar'i lah. Demikian, Bu. Terima kasih, Semoga Ibu sehat. Amin. Lahir batin. Juga gitu, semua jemaah di sini. Itu bagus ya. Terima kasih. Semuanya dan pemirsa juga, Bu ya. Seperti kalau disuguhin air ini, semoga yang menyediakan air ini sing jadi ahli sorga. Amin. Dan yang mengaminkannya. Amin. Apalagi yang meminumnya. Tuh giliran saya ketawa lagi. Nah itu dia, saya udah curiga. Selalu begitu tuh. Amin, amin. Apalagi buat saya. Hehehe. Harusnya amin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.